Kalau ada banyak wisata epik di Jawa Timur yang bisa dieksplor dalam satu hari, mungkin Lumajang adalah jawabannya. Dari megahnya Gunung Semeru hingga indahnya panorama air terjun Kapas Biru, daerah kecil ini menyimpan banyak wisata yang membuat kita sangat takjub. Ini adalah perjalanan kita ke Kabupaten Lumajang, daerah dengan banyak wisata alam yang sangat layak untuk dikunjungi. Oke, sebagai awalan kenapa akhirnya kita memilih untuk eksplor ke Lumajang, karena yang pertama 2 tahun yang lalu kita pernah eksplor ke sini tapi belum bawa device yang bagus. Akhirnya banyak momen, pemandangan, keindahan yang terlewatkan dan tidak terabadikan. Nah, pengennya semua itu bisa kita dapat dieksplor kali ini. Yang kedua, karena Lumajang itu banyak banget wisatanya. Ibarat kata 1 kali perjalanan bisa 3-4 wisata terlampaui. Pengennya dalam perjalanan kali ini kita bisa mengunjungi beberapa wisata yang ada di Lumajang. Saking banyaknya wisata yang ada di Lumajang, ketika kemarin kita berangkat, kita itu nggak ada plan sama sekali mau kemana. Akhirnya kita memilih panorama air terjun Rafut Pelangi. Oke, hari ini kita sudah sampai di panorama air terjun Rafut Pelangi. Tadi sampai di sini sempat agak mendung, tapi agak lama gitu sudah cerah lagi. Indah banget kalau dilihat dari sini. Ke air terjun Rafut Pelangi itu bentuknya semacam air terjun besar, satu airnya turun dan pecah di bawah. Keren banget sih. Sambil menikmati secangkir kopi ditemani deru air terjun yang memecah sunyi, kami istirahat sejenak sembari memikirkan destinasi berikutnya. Oke, kita geser ke panorama Kapas Biru. Tak butuh waktu lama untuk sampai ke panorama Kapas Biru. Hanya sekitar 5 menit berjalan menanjak dari area parkir. Dan ketika tiba di atas, suara sungai yang mengalir menjadi hal yang pertama menyapa. Tenang, sederhana, namun cukup untuk membuat kami berhenti dan menikmati ketenangannya. Sekarang kita ada di panorama Kapas Biru, salah satu destinasi wisata yang ada di Lumajang, Jawa Timur ya. Nah, hari ini kita akan mencoba mengabadikan momen dengan menerbangkan drone di panorama Kapas Biru. Nah, ini nanti drone-nya akan terbang sampai dengan air terjunnya. Kita lihat bagaimana air terjun itu cantiknya luar biasa, indahnya luar biasa. Jadi begitu ya. Dan terpantau sekarang di panorama Kapas Biru lumayan rame ya, karena weekend dan sedikit mengantri, tapi nggak apa-apa karena antriannya sangat worth it dengan hasil yang akan kita dapat nanti. Oke, langsung saja. Jadi kali ini kita mengantarkan si Asyam karena belum pernah ke panorama Kapas Biru. Sayang sekali tapi tidak lihat gunungnya. Setelah dari panorama Kapas Biru, kami melanjutkan perjalanan ke Coban Sriti. Tiket masuknya cukup terjangkau, hanya Rp10.000. Medan menuju lokasi didominasi jalan menurun, jadi lumayan santai saat berangkat meskipun nanti pulangnya harus siap menanjak lagi. Semakin dekat air terjun, suara gemuruh air semakin jelas terdengar. Dan yang membuat kami semakin takjub, sebuah pelangi muncul tepat di depan kami. Next destination, Coban Sriti guys.
bisa lihat ya, itu dua sungai besar sama kecil turun ke bawah bareng-bareng ya, kayak kakak adik gitu ya, turun ke bawah bareng-bareng dan indahnya. Terus tadi sepersekian detik ya, kita juga dapat view yang sangat bagus, dapat pelangi. Jadi beban Sriti itu jatuh terus embunnya itu menaik. Ketika naik diterpa sinar matahari, lalu terbitlah suatu pelangi yang sangat indah. Wah, keren banget. Coban Sriti ya, panorama Coban Sriti. Kita belum bisa sampai bawah sana karena memang masih ada pembangunan. Jadi ya di sini aja, di atas, dinikmati dari atas, dan itu sudah cukup bagus banget. Ya, jangan lupa kalau ke Lumajang mampir ke panorama Coban Sriti. Keren, keren, keren. Ya, memang hidup after kuliah sangat menyenangkan. Menyenangkan Jika sudah lulus. sudah lulus ya. Kalau Maps itu menyesatkan toh. Kalau ini insya Allah benar ya. Cek aja Kali Kebo Campground. Oke, di Lumajang. Oke guys, kita lanjut dulu. Setelah membeli bahan logistik, kami langsung menuju campground Kali Kebo. Registrasi, mendirikan tenda, makan malam, dan memindah file, lalu bersiap tidur untuk hari selanjutnya. Pagi hari kami terbangun dengan tubuh yang kembali segar. Hujan rintik-rintik yang turun semalam meninggalkan udara yang lebih sejuk dan suasana yang begitu menenangkan. Campground Kali Kebo tampak mulai ramai, dipenuhi tenda-tenda camping dan wisatawan yang juga menikmati pagi di sini. Gemericik aliran air sungai yang mengalun tenang menjadi suara pertama yang kami dengar saat membuka tenda, menciptakan suasana damai yang sulit ditemui di tengah hiruk-pikuk kota. Selamat pagi, selamat datang di Campground Kali Kebo. Semalam kita sudah ngecamp di sini dan pagi ini kita disuguhi pemandangan yang sangat indah nih. Semeru malu-malu menampakkan puncaknya ya, diselimuti oleh awan-awan, indah sekali ya. The best guys, the best ini. Oh masya Allah. Sebelum memulai perjalanan, kami menyeduh secangkir kopi hangat untuk mengusir dinginnya udara pagi, sembari menyiapkan drone dan kamera yang akan menemani perjalanan hari ini. Perlahan kabut mulai menipis dan aktivitas di sekitar campground mulai hidup, menyambut datangnya pagi yang tenang di Kali Kebo. Pagi itu kami memutuskan melanjutkan perjalanan menuju Sarkawi, sebuah kawasan hutan pinus yang terkenal dengan suasana yang asri dan menenangkan. Di antara deretan pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi, kami menikmati pagi di Lumajang dengan cara yang sederhana, menyusuri jalanan Sarkawi, menghirup udara segar dan membiarkan alam menyambut hari yang baru. Ya iyalah, gimana sih, geng? Tak kira tahu balik enek sayur-sayur. Sebelum perjalanan berakhir, kami menyempatkan diri mampir ke salah satu situs bersejarah
yang berada di perbatasan Lumajang Malang, yaitu Candi Jawar. Beberapa reliefnya masih terawat dengan baik, sementara area di sekitarnya terlihat bersih dan terus dijaga oleh pihak yang berwenang. Meski demikian, Candi Jawar belum banyak dikunjungi wisatawan. Lokasinya yang cukup terpencil dan aksesnya menuju tempat ini yang tidak mudah menjadi salah satu alasannya. Akhirnya perjalanan kami berakhir di kota Malang. Setelah menempuh ratusan kilometer dan menikmati berbagai sudut indahnya Lumajang, kami menutup petualangan ini dengan cara yang sederhana, menikmati semangkuk es campur yang segar dan seporsi nasi goreng pokang yang sukses mengembalikan energi setelah perjalanan panjang. Terima kasih sudah menemani perjalanan kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe akun kecil ini. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.